Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Baik Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Baik Tulus Official dimanapun kalian berada saat ini, yang di dalam negeri sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja, dari Sabang sampai Merauke, para TKI TKW kita, terus juga para buruh migran, kemudian para keturunan Indonesia yang sudah berpindah ke warga negara ke luar negeri tanpa terkecuali saja. Untuk semuanya masih ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Salam jumpa dan juga salam rindu bersama Mas di kesempatan hari ini ya. Ketemu sama Mas di hari ini 12 September 2021 dan hari Minggu masih banyak yang nanya kalau misalnya Mas Tulus Sabtu Minggu itu kan hari kerja ya, sih rek gatel menerek sikil kurek mesti. Ya Allah, nyamuk rek ya apa sih? Sabtu Minggu kan biasanya Mas Tulus kerja, kok ini gak kerja-kerja. Jadi ada yang sampai segitunya loh, sampai segitunya ke WA ke Mas Tulus. Kasihan banget sih Mas, Sabtu Minggu gak ada kerjaan lagi ya sekarang. Saya jawab aja ya kenyataannya seperti itu, mau diapain lagi ya kan. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber yang sudah bolak-balik ke sini. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Dan jangan lupa kalau memang infonya ini penting atau infonya menarik, ya doa saja, minta kepada Allah di-share, semoga bermanfaat apa yang Mas Tulus bicarakan hari ini ya. Dan juga untuk teman-teman yang sering nonton, Mas Tulus minta sedekahnya dari kalian dengan tidak memencet tombol skip iklannya kalau pendek, kalau panjang di skip nggak apa-apa. Oke? Semuanya selamat pagi. Ini sini syutingnya pagi sih. Nggak tahu, suasana hati sedang tidak baik, asik. Ini lagi galon dia. Ya Allah, gentong galon gentong. Gentong apa galon sih? Galon. Gentong apa galon sih? Mas Tulus mau bilang terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf stok minyak bidara sudah habis. Ada lagi di hari Selasa ya. Teman-teman yang sudah inden tapi belum terjawab atau terbaca atau belum terkirim, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan nggak mau kasih, bukan nggak mau maksudnya bukan nggak mau memberi atau menjual apa yang harus dijual, tapi stoknya kosong, tidak ada. Nah, teman-teman yang mau inden minyak bidara atau pesan minyak bidara, gimana caranya? Harganya berapa? Harganya 180.000. Ada di kolom deskripsi nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara. Makanya yang bingung-bingung masih ada yang komentar gini, Mas Tulus minta nomor HP-nya dong, Mas Tulus minta ini. Nah, jadi jenengan bisa langsung cek di kolom deskripsi. Di situ ada Instagram, ada WhatsApp, ada semua WhatsApp-nya Mas Tulus. Kalau mau connect sama Mas Tulus langsung juga bisa ya. Dan baru ada di hari Selasa. Teman-teman yang sudah pesan matur sembah nuwun, berbagi rezeki dengan Mas Tulus juga. Dengan jenengan pesan minyak bidara berarti jenengan juga berbagi rezeki sama Mas Tulus. Dan juga yang sudah sedekah nasi box juga sampai saat ini, tadi pagi juga ada lagi. Matur sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan jenengan semua dengan diberikan rezeki yang berkah, kesehatan, kemudian ditukar dengan diijabahnya segala kabul jenengan, dan juga diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus ada kabar sedikit nih teman-teman, siapa tahu ada yang minat. Jadi di kampungnya Mas Tulus itu saat ini sedang butuh yang namanya speaker yang seperti punya Mas Tulus, tapi yang ada mikrofonnya digunakan untuk ngaji, buat yasinan dan lain-lain. Nah, dibutuhkannya jumlahnya lumayan banyak.
semuanya karena akan kita sebarkan ke berbagai macam kecamatan. Dan juga di Jakarta juga ternyata masih ada yang perlu untuk yasinan rombongan ibu-ibu. Nah, teman-teman yang mungkin mau silahkan hubungi Mas Tulus secara langsung. Tidak Mas Tulus buka secara lebar, tapi kalau ada yang mau silahkan. Per unit itu sekitar 700 ribuan yang bagus ya, yang baterainya awet. Jadi satu unit harganya 700 ribuan. Nah, dengan siapa tahu punya rezeki dan mau membantu ya silahkan langsung DM Mas Tulus saja, oke? Nanti bisa Mas Tulus bantu sampaikan atau salurkan. Ngaten nggih. Nah, aku gila ngene-ngene seneng kenapa? Taruh di masjid, taruh buat Al-Qur'an dan lain sebagainya karena itu berkelanjutan ya. Itu buat ngaji, buat ibadah dan ya saya rasa ini amal yang tidak akan pernah putus. Nah, siapa tahu berminat silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja. Pokoknya sembah nuwun banget semuanya yang sudah berpartisipasi tanpa terkecuali, nggih. Yuk kita doa dulu buat pagi hari ini, semoga Allah ijabah. Gak tahu meskipun suasana hati sedang tidak baik, tapi Mas Tulus yakin dan percaya Allah akan menyiapkan hadiah terindah bagi kita-kita yang pernah merasakan kesakitan, yang pernah merasakan kecewa. Pasti Allah akan mempersiapkan sukacita, rasa bahagia. Allah sudah menyiapkan hikmah yang indah untuk kita semua. Amin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang nonton video ini, ya Allah, mungkin saat ini sedang sakit-sakit apapun itu, ya Allah, penyakit karena medis, non medis, gangguan jin sekalipun ataupun virus yang macam-macam, ya Allah, yang ada di badan hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang mendengarkan doa ini, ya Allah, semoga atas izinmu, atas kehendak-mu, Kau izinkan mereka terhindar dari penyakit itu, ya Allah, dan Kau izinkan pergi dari tubuh kami, ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sudah susah rezekinya, ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sedang mendengarkan doa ini, ya Allah, untuk mereka siapapun itu yang mungkin saat ini sedang memiliki tanggungan hutang, semoga Engkau lunaskan hutang mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja, semoga Kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah. Untuk mereka dan juga hamba yang saat ini belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-mu bertemu dengan jodoh terbaik kami, ya Allah, amin. Untuk hamba-hambamu yang sudah bekerja, yang sedang nonton video ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan mereka pekerjaan yang kuat, rezeki yang berkah barokah dan juga bertahan lama, amin, ya Allah. Kemudian, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba tanpa terkecuali menjadi orang-orang pilihanmu yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibahmu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Nah, amin kan dulu teman-teman, amin ya Allah. Dan sekali lagi Mas Tulus pengen bahas sesuatu yang viral ya, sesuatu yang viral dan lagi ini adalah pertanyaan dari subscriber, bukan hasil bukan permintaan Mas Tulus sendiri, tapi dari subscriber ya saudaraku ya. Jadi aku pengen bilang terima kasih banyak buat jenengan yang masih support, yang masih suka, yang tidak suka pun saya juga bilang terima kasih banyak. Semoga jenengan semua sehat. Saran saya dari sarannya Mas Tulus adalah nilai semuanya dari segi ternetral. Jangan gabungkan apa yang Mas Tulus sampaikan dengan agama, jangan gabungkan yang Mas Tulus sampaikan dengan kebudayaan atau pemikiran primitif. Itu tidak akan nyambung. Jadi nilai semua yang Mas Tulus sampaikan dengan pemikiran yang jernih untuk tujuan yang baik. Sekali lagi, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan mempercayai atau menyukai apa yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus akan bilang kalau ini settingan atau tidak, Mas Tulus akan bilang settingan. Tapi sekali lagi, yang Mas Tulus sampaikan di setiap videonya Mas Tulus itu real yang apa yang pengen Mas Tulus bilang. Jadi Mas Tulus mungkin berbeda dari orang lain ataupun kenyataan dan lain sebagainya. Dan tadi pagi saya mendapatkan kabar dari teman saya yang di Sleman. Mas Tulus pernah bilang kalau di pinggir pantai Sleman itu akan ada bla 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 bla, tapi ternyata betul sekali. Sekali lagi, kalau yang disampaikan Mas Tulus itu betul, itu hanya kebetulan, bukan berarti ramalan ataupun tebakannya Mas Tulus atau apalah menurut kalian itu terjadi. Jadi segala sesuatunya terjadi karena izin Allah dan kebetulan terjadi. Jadi jangan klaim saya ini A, saya ini B. Saya nggak masalah. Setiap hal yang dilakukan manusia itu akan ada kontroversinya. Semua orang akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi saya kembalikan sekali lagi, ambil segi terbaik, ternetral dari pikiran kamu. Jangan kamu sambungkan dengan agamamu, jangan kamu sambungkan dengan pikiran primitifmu. Ketika kamu ingin menilai sesuatu, ternetral. Oh iya, manfaatnya ini. Jadi dari segi baiknya aja, dari segi manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat, ya wes berarti salah. Kalau ada manfaatnya berarti ya, oh iya salah, tapi ada manfaatnya sedikit, ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kurang lebih begitu ya. Nah, Mas Tulus dapat pertanyaan banyak sekali. Ini pertanyaan terbanyak yang Mas Tulus terima ya. Bukan berarti Mas Tulus inisiatif ingin membahas ini, tapi pertanyaan terbanyak yang mungkin Allah akan maksudnya bukan Allah, tapi Allah feelingkan ke saya.
akhirnya saya mau menggerak hati saya untuk membahas ini. Dan soal burung pipit yang banyak berjatuhan di Pulau Bali. Dan Pulau Bali kan paling banyak pohon asem ya teman-teman ya. Jadi di sana tuh pohon asem bisa sampai ratusan tahun, sampai puluhan tahun, yang besar-besar banget, yang ibarat kata tuh sampai ada yang sebesar rumah dan lain sebagainya. Dan fenomena ini terjadi beberapa hari yang lalu di Pulau Bali, tepatnya burung-burung pipit yang saat itu berada di atas pohon asem, di atas pohon asem itu jatuh, dan itu jumlahnya kalau kemarin saya baca beritanya ribuan, tapi sekarang sudah jutaan katanya. Jadi setelah hujan yang sangat deras, memang sih menurut info yang saya terima dari teman saya yang di Bali, namanya Mas Edi menyampaikan, emang Mas Tulus sebelumnya hujannya itu sangat deras sekali. Maksudnya gini, hujannya tidak lumrah ya. Hujan itu tidak lumrah sama sekali. Jadi hujannya terlalu berlebihan. Hujannya agak sedikit berlebihan. Nah, setelah hujan reda, kemudian burung-burung yang ada di pohon asem itu semuanya jatuh. Dan sampai tadi pagi, aku masih dapat WhatsApp dari Mas Edi ini yang di Bali, katanya masih ada burung-burung yang jatuh. Nah, Mas Edi pengen teman Mas Edi dan juga teman-teman yang lain pengen saya mengangkat ini. Kira-kira dari segi pandang Mas Tulus sendiri, dari mata batin, apakah ini pertanda yang baik atau buruk? Karena banyak yang mengira ini pertanda buruk. Orang berpikir ini pertanda buruk karena ya sesuatu yang hidup meninggal dengan tiba-tiba, pikirannya seperti itu. Nah, dari hal yang Mas Tulus baca dari pihak Balai Konservasi Geologi dan Meteorologi itu deh. Pokoknya dari apa sih namanya, BKSDA ada itu, pokoknya sumber daya alam, pokoknya gitu ya teman-teman, mohon maaf. Jadi mereka menyatakan hal awal yang bisa mereka deteksi awalnya itu adalah hanya karena hujannya terlalu banyak mengandung asam. Kalian tahu kan kalau air hujan itu sangat cepat sekali bisa menimbulkan karat, karena sebetulnya air hujan itu memiliki kadar asam yang sangat tinggi sekali. Nah, menurut tim dari BKSDA Bali, Provinsi Bali, hal ini terjadi kenapa burung-burung ini bisa meninggal atau bisa is dead, jatuh dari pohon, karena ada sesuatu yang mempengaruhi di air hujan tadi terlalu asam. Sementara hanya itu yang bisa dicerna ataupun dilakukan penelitiannya, sementara hanya itu kemungkinan ya, ini hanya kemungkinan. Dan di sisi lain belum ada jawaban apa-apa, di sisi lain belum ada riset lain yang menyatakan ini kenapa. Jadi masih misteri juga sebetulnya. Nah, itu dari segi pandang atau penelitian dari pihak BKSDA. Nanti mudah-mudahan ada ini ya, ada penelitian khusus yang segera memecahkan misteri ini, sehingga kita jadi tahu kenapa sih. Soalnya ada yang bilang gini, aku baca beritanya tuh di bawahnya komentarnya lucu-lucu. Mungkin tuh pohon asemnya kan banyak setannya, kalau pohon asem kan banyak jinnya, katanya gitu-gitu. Mungkin dimakan sama jin kali pada jatuh misalnya gitu-gitu. Terus ada yang bilang lagi pertanda buruk kali karena mau ada musibah dan lain sebagainya. Nah, justru kalau kalian tanya secara mata batin, Mas Tulus menilai ini apa sebetulnya? Apakah memang betul-betul pertanda buruk ataupun pertanda baik? Nah, kebalikan dari yang kita pikirkan. Mungkin sebagian besar orang akan berpikir ada burung tiba-tiba mati dengan kondisi yang tiba-tiba meninggal setelah hujan, terus meninggalnya banyak sekali dan mendadak. Orang akan berpikir makhluk hidup yang meninggal, aduh, ini pertanda apa nih? Orang pasti deg-degan kan, pertanda baik, pertanda buruk. Tetapi justru di mata batin Mas Tulus sendiri, Mas Tulus melihat ini pertanda yang sangat baik, teman-teman. Ini pertanda yang sangat baik. Aku sih insya Allah kayaknya sih yang aku lihat Bali mau rame lagi. Mungkin pemerintah udah punya kewenangan mau membuka kali ya. Aku nggak tahu deh kalau misalnya pemerintah akan mencoba membuka Bali lagi atau gimana, aku nggak tahu. Karena kan selama ini lockdown kan, mereka tidak boleh menerima wisatawan secara global. Selama ini boleh masuk tapi dengan protokol ketat, orang-orang tertentu yang boleh ke Bali. Tapi saya melihatnya sih ini mau rame banget. Bali ini mau rame, dan ramenya ini rame sebuah keberkahan. Saya lihat
dari jatuhnya burung ini, sejujurnya secara mata batin saya melihat ini bukan pertanda buruk. Ini justru pertanda sangat baik. Dan saya melihat Bali akan sangat ramai. Bali akan sangat, ya mudah-mudahan bukan jadi sumber masalah ya ketika terlalu ramai. Karena ya virus corona tahu sendiri ya, ketika mereka lengah ya mereka bisa saja tiba-tiba bobol lagi kemudian akan melonjak lagi. Tapi yang saya lihat ini Bali akan ramai lagi. Kemungkinan mungkin ya pemerintah mungkin sudah mulai berpikir untuk membuka Bali lagi atau bagaimana sih, saya nggak tahu. Cuman feeling saya menyatakan saya melihat Bali ini akan ramai. Dan alhamdulillah saya melihat di beberapa sudut video yang saya lihat dan juga video yang dikirimkan Mas Hedi yang dari Bali ini, beliau mengirimkan video sekitar tempat burung itu jatuh. Dan saya melihat memang di sekeliling itu saya melihat ada cahaya keemasan dan aura keemasan yang terjadi di alam ini nyata loh. Ini nyata dan ini besar sekali, dan itu lingkupnya adalah di langit. Jadi saya rasa lingkupnya sangat besar. Jadi ini menurut saya, aminkan dulu teman-teman, amin. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda yang sangat baik, karena saya melihat ada aura emas di Pulau Bali dan ini sepertinya akan ramai. Ya kita tunggu aja kabarnya, siapa tahu habis video ini tayang besoknya Pulau Bali akan dibuka lagi sama pemerintah misalnya, kan gitu, kita nggak tahu ya. Walaupun pada dasarnya PPKM masih berlanjut sampai sekarang. Nah, dalam hal-hal seperti ini kita perlu membenahi atau mengerti, memahami dengan apa yang harus kita lakukan, bahwa yang kita pandang jelek belum tentu jelek, yang kita pandang buruk belum tentu buruk. Meskipun terlihat kayak burung meninggal dan sebagainya, kita akan berpikir kok serem ya, pertanda buruk kah, mau ada musibah kah? Aku baca berita-beritanya itu komentarnya agak nyeleneh. Apa mungkin Bali mau ada tsunami, Mas Tulus? Apa mungkin Bali akan diserang bencana? Justru menurut saya pribadi, secara mata batin saya melihat bukan sesuatu yang buruk, pertanda yang sangat baik. Saya melihat ada cahaya emas di atas Pulau Bali. Saya melihat akan ramai lagi wisatawan yang akan masuk. Aku gak ngerti mau ada kewenangan apa dari pemerintah sih, aku nggak tahu. Aku gak pernah nonton berita, aku gak pernah nonton berita, jadi aku nggak tahu. Ya mudah-mudahan meskipun di sela-sela PPKM nanti banyak tempat-tempat wisata yang akan dibuka oleh pemerintah, sehingga ya yang stres-stres sedikit berkurang rasa stresnya, begitu ya. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk lagi, Mas Tulus, apakah itu yang termasuk dibilang tumbal? Maksud tumbal dalam arti adalah alat penukar. Apakah itu berarti coronanya pada tumbang, Mas Tulus? Apakah ini? Nah, jawaban Mas Tulus betul. Saya melihat Bali ini akan sangat signifikan turunnya. Bali akan sangat drastis turun pasien coronanya. Ya, aminkan dulu, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi saya melihat Bali ini akan sangat turun. Kalau dengan kategorikan burung pipit yang jatuh seperti yang di berita yang kita lihat, apakah itu sebagai simbol tumbal dari Pulau Bali untuk Bali menjadi lebih baik daripada sekarang? Ya kita aminkan saja, mudah-mudahan seperti itu. Meskipun itu musibah, dengan dipundutnya nyawa sama Gusti Allah, Allah menghendaki, ya sekali lagi yang bernyawa itu miliknya Gusti Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi ketika ada yang meninggal sekalipun karena tumbal, mungkin anggaplah beliau itu atau mereka burung-burung pipit tadi jadi tumbal, kalau memang untuk tujuan baik buat Mas Tulus, ya kita aminkan saja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apakah mereka jadi tumbal, Mas Tulus, untuk sesuatu yang baik, jawaban Mas Tulus betul. Mereka mau mengorbankan diri mereka demi Pulau Bali tercinta. Itu adalah salah satu wujud tumbal dari mereka. Tumbal dalam arti yang sebenarnya. Engko sing anu kleru meneh, dikomentari lagi Mas Tulus, nanti dihujat lagi. Jadi setidaknya hal ini menjadi sebuah wacana bagi kita untuk tidak terlalu mengkategorikan atau mengatakan jelek tentang sesuatu yang menurut kalian adalah tumbal dan lain sebagainya. Jadi tumbal yang saya maksud di sini adalah alat penukar. Nah, burung-burung ini mau merelakan, mau menukarkan dirinya dengan sebuah hal yang baik, dengan sesuatu yang baik, sehingga untuk kemakmuran masyarakat Bali. Kita aminkan ya, amin ya Allah. Dan sekali lagi bukan berarti ini adalah yang nggak ada hubungan dengan agama sih, sekali lagi teman-teman. Jadi ya di Bali kan mayoritas adalah saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Mungkin mereka akan mendengar ini akan sedikit begini begitu. Dan aku sih sudah melihat ini dari beberapa hari yang lalu. Eyang itu sering banget mengatakan bahasa Rahayu, dan Eyang itu sering banget ketika pulang ke rumah badannya bau dupa. Sebelumnya dia tidak pernah. Sebelumnya Eyang tidak pernah seperti itu. Beliau itu wanginya bukan wangi dupa, wangi
aroma tertentu yang tidak bisa saya sebutkan ya. Beliau itu sangat suka dengan wewangian, persis kayak Mama Ita. Persis kayak Mama Ita. Beliau suka sekali dengan wangi-wangi yang tajam, wangi-wangi yang awet, wangi-wangi yang bertahan lama. Tapi dalam beberapa hari ini aku melihat Eyang menggunakan aroma tubuh yang baunya seperti dupa-dupa yang biasanya dipakai untuk saudara-saudara kita sembahyang di pura. Nah, ini yang saya pertanyakan ke Eyang. Eyang lagi intens jalan ke Bali ya sekarang. Eyang lagi intens untuk sembahyangnya ke Bali ya, ke pura A, pura B yang saya nggak bisa sebutkan ya teman-teman. Pura ini, pura itu. Jawabannya Eyang, kok kamu tahu Le, kata dia gitu. Karena aku mencium aroma itu. Aku punya bapak angkat orang Bali, aku punya saudara-saudara juga orang Bali yang memang agamanya Hindu dan real mereka sembahyang di pura. Dan mereka punya pura. Jadi aku tuh ingat dan aku pernah dapat oleh-oleh dari Bali itu dupa India kalau nggak salah namanya, dan itu baunya persis banget dengan dupa yang tercium dari badannya Eyang. Nah, hal ini yang membuat saya berarti Eyang ini habis dari Bali dan Eyang agak intens dengan Bali, dan tidak bisa dipisahkan. Eyang memang ada hubungan khusus dengan Bali. Dan satu lagi, Jawa dan juga Bali itu adalah satu kesatuan yang sama ya. Sekali lagi kita aminkan saja, semuanya untuk tujuan baik, semuanya untuk tujuan yang sangat bermanfaat. Kalau ini pertanda baik kita aminkan, kalau pertanda buruk kita minta sama Allah, semoga Allah angkat pertanda buruknya, amin ya Allah. Dan jadikan segala sesuatu ini pertanda-pertanda baik saja. Perkara tumbal lah, perkara ini, perkara itu, kita jadikan sebagai bahan wacana untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, terkait gelombang tinggi yang ada di Pulau Jawa, Mas Tulus tidak pernah mengatakan sedikit pun akan ada tsunami, akan ada ini, ada itu. Mas Tulus tidak pernah mengatakan itu. Jadi ketika BMKG, setelah Mas Tulus bikin video, BMKG ngerilis ramalan dan itu kebetulan sama, sebetulnya saya tidak ada maksud apapun untuk ibarat kata akan ada tsunami dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi ada orang dari salah satu tim dari BMKG juga sempat calling aku, nanya gini, Mas Tulus itu tahu dari mana ya istilah, Mas Tulus tahu dari mana ya soal alam ini begini, mau ada gelombang dan lain sebagainya. Saya jawabannya gini, aku ya nggak tahu Pak dari mana, tapi istilahnya saya membaca dari alam, saya membaca dari pikiran saya sendiri, saya banyak teman-teman saya menyampaikan dan lain sebagainya. Lalu soal naga merah dan juga naga putih, soal masa lalu dan sebagainya, saya tidak pernah mengatakan itu. Jadi itu adalah persepsi dari kalian sendiri. Saya kembalikan kepada posisi kalian sendiri berpikir, nggih. Kurang lebih seperti itu teman-teman. 20 menit aja ya, jangan lama-lama karena Mas Tulus sudah ditunggu sama manusia fansnya Mas Tulus, meminta tanda tangan soalnya ya. Kok bibirnya nggak merah, malu sih? Mata gue kotok ya. Oke, kurang lebih seperti itu saudaraku. Terima kasih banyak sekali lagi sudah nonton video ini. Jangan lupa kalau memang menurut kalian penting di share. Sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Percaya silakan, tidak masalah. Kalau toh kebetulan yang saya sampaikan betul, ya kebetulan aja, jangan dianggap betul. Saya bukan dukun, saya bukan orang kemampuan khusus. Tapi sekali lagi ini hanyalah ya prediksi saja, nilai untuk sesuatu yang baik. Ya semoga semuanya benar-benar jadi baik dan bermanfaat untuk sesuatu yang baik. Amin. Terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sedekahnya ditunggu dengan tidak meng-skip iklan yang pendek. Kalau panjang boleh di-skip ya. Terima kasih banyak. Untuk yang mau sedekah pesan minyak bidara, silahkan langsung klik kolom deskripsi. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung DM di Instagramnya bigtulus_bp2 ataupun bisa langsung klik di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.